Belajar untuk menata hati. Saudaraku, Franklin Roosevelt, Presiden Amerika Serikat awal tahun 40-an pernah menyatakan bahwa dalam politik, tidak ada yang namanya kebetulan atau kecelakaan. Bila terlihat seperti kecelakaan, maka itu pun sengaja dibuat seperti kecelakaan. Pernyataan ini masih relevan jika dikaitkan dengan masa menjelang pilkada saat ini, di mana calon kepala daerah diusung atau ditinggalkan oleh partai politik sebagai kendaraan politiknya. Kita tidak boleh memaksa Allah Azza wa agar memenuhi apa yang menjadi pilihan kita. Tugas kita adalah pasrah dan tawakal pada apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Karena pilihan Allah Azza wa Jalla pasti terbaik untuk kita. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid masih membahas firman Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Saudaraku, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan faedah lainnya dari ayat di atas. Di antara hikmah yang terkandung di dalam ayat ini ialah jika seorang hamba menginginkan kesudahan yang baik dalam setiap urusannya, maka ia dituntut untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah yang Maha Mengetahui akibat segala urusan, serta ridha atas pilihan dan ketentuan Allah Azza wa baginya. Hikmah lainnya yang dikandung ayat ini ialah seorang hamba tidak berhak mengajukan usul kepada Rabb-Nya, tidak berhak mendikte Rabb-Nya agar memenuhi pilihannya dan tidak berhak memohon agar diberikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui bagaimana kesudahannya. Sebab, boleh jadi sesuatu yang dimintanya justru membahayakan dan membinasakannya karena ia tidak mengetahui akibat dan dampak negatifnya. Atas dasar itu, manusia sama sekali tidak boleh memaksa suatu pilihan kepada Rabb-Nya. Yang sebaiknya dilakukan adalah hendaknya ia memohon pilihan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla dan meminta agar hatinya ridha atas pilihan tersebut. Sebab, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya selain daripada itu. Saudaraku, hikmah lainnya adalah apabila seorang hamba telah menyerahkan urusannya kepada Rabb-Nya dan ridha atas pilihan Allah Azza wa Jalla untuk dirinya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan membantunya menerima pilihan itu dengan menganugerahkan ketegaran, kebulatan tekad, dan kesabaran hati. Lalu, Allah Azza wa Jalla akan menghindarkannya dari segala macam bencana yang mungkin terjadi apabila seorang hamba berpegang kepada pilihannya sendiri. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan kepadanya dampak positif dari pilihan Allah Azza wa Jalla bagi dirinya, yang tidak akan dicapai walaupun separuhnya jika ia menentukan pilihan hidupnya sendiri. Saudaraku, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa memfokuskan hatinya kepada Rabb-Nya maka ia akan tenang dan nyaman. Dan barang siapa melepaskan hatinya kepada manusia maka ia akan goncang dan sangat gelisah. Saudaraku, orang yang baik memberi kita kebahagiaan. Orang yang buruk memberi kita pengalaman. Orang yang jahat memberi kita pelajaran. Setiap orang yang hadir dalam kisah kehidupan kita, bukanlah suatu kebetulan. Mereka dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memberi hikmah dan pelajaran dalam perjalanan hidup kita. Saudaraku, dunia ini Allah Azza wa Jalla ciptakan bukan untuk bersenang-senang. Karena hakikat dunia merupakan tempat hukuman, seperti Adam dan Hawa dahulu. Lalu kapan linangan air mata akibat kesedihan, perpisahan, rasa sakit, kesulitan itu sirna dan berhenti? Nanti, saat Allah Azza wa Jalla mengatakan garis bawah udhulul jannata la khaufun alaikum wa la yahzanun garis bawah, masuklah kalian ke dalam surga tanpa rasa takut dan kesedihan. Justru kita seharusnya khawatir kalau hidup kita senang terus, mudah terus. Jangan-jangan Allah Azza wa Jalla segerakan nikmat kita di dunia tapi tidak di akhirat. Saudaraku, nilai dan kemuliaan seseorang adalah sesuai dengan yang apa diinginkannya. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, nilai setiap orang tergantung pada hal-hal yang menjadi keinginannya. Jadi siapa yang keinginannya adalah dunia maka tidak ada yang lebih rendah darinya. Karena sesungguhnya dunia ini adalah sesuatu yang rendah. Lataiful Ma'arif, halaman 245.
Keinginan dan syahwat dunia dinilai rendah karena akan melenakan dan melupakan urusan akhiratnya. Ingatlah bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Mengapa kita harus mengejar mati-matian kekuasaan, kekayaan dan segala urusan dunia? Padahal itu tidak bisa dibawa saat mati. Saudaraku, betapa beratnya untuk istiqomah menata hati dan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain betapa menariknya kemaksiatan sering menghampiri, sehingga kita tergoda untuk melakukannya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Rasa berat menjalankan ketaatan dapat lenyap, namun pahalanya tetap tercatat. Demikian pula rasa nikmat ketika berbuat maksiat segera hilang, namun balasan siksaannya takkan pernah terhapuskan. Ibnu al-Jauzi, saudaraku, Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi rahimahullah berkata, akal jika tidak mengikuti syariat maka tidak tersisa baginya selain hawa nafsu dan syahwat. Al-I'tisam, Jilid 1 halaman 51. Maka sudah sepatutnya kita berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk senantiasa menata hati agar memegang teguh syariat dan berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk senantiasa melawan maksiat juga syahwat. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa belajar menata hati atas segala iradah Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.